Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan informasi kepada Bapak Ibu operator madrasah yang menggunakan e-learning. Apabila Anda mengimpor siswa, kemudian terjadi gagal, artinya sukses namun siswanya tidak masuk. Nah, Anda sebaiknya itu adalah masuk kepada database e-learning Anda, ya, baik di lokal server maupun menggunakan layanan online. Nah, nanti di sini setelah Anda masuk PHP admin, kalau untuk lokal nanti Anda bisa mengimport PHP admin yang portable. Setelah Anda masuk di PHP My Admin, Anda masuk ke nama database e-learning Anda. Kalau normalnya di lokal itu DB e-learning, di sini kita menggunakan nama DB lain karena menggunakan layanan online. Nah, Anda lihat di TM siswa ini. Ya. Pada TM siswa ini Anda klik. Ya, kemudian Anda lihat di struktur. Di struktur ini, di sini ada e-entry menggunakan key primary key. Kemudian di sini tidak bernilai. Nah, kalau Anda gagal itu minimal seperti ini. Anda ubah dulu. Anda ubah di e-entry-nya. Kemudian di bawaan ya atau default-nya itu Anda isikan current timestamp. Ya, sehingga nanti ketika ada inputan data, ini akan masuk data tanggal. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita cek di sini menggunakan current timestamp. Kalau Anda ingin menghapus primary key dari e-entry, ini adalah Anda cukup klik di database. Di bagian database ini Anda klik, kemudian Anda geser ke bawah. Geser ke bawah. Oh, maaf, langsung ke ini ya. Kita rubah strukturnya yang TM siswa. Struktur pada TM siswa. Kita klik. Kemudian kita geser ke bawah. Anda lihat di sini ada indeks tindakan. Ya, ada dua di sini kolom yang menggunakan primary key, yaitu pada kolom ID dan e-entry. Nah, kita lihat di atas ini. ID ini primary key, e-entry itu primary key. Sebenarnya Anda cukup menggunakan current timestamp ini aja sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dan nanti ketika Anda impor siswa itu tidak ada masalah. Karena current timestamp ini adalah data tanggal dan waktu. Jadi ketika kita mengimpor, dia pasti ada tanggal, jam, menit, sampai detik, second, dan sebagainya. Itu sudah lengkap. Jadi sepersekian detik itu pasti akan berubah. Tapi kalau mau lebih aman lagi, e-entry ini Anda buang primary key-nya. Yaitu setelah Anda masuk ke tabel TM siswa, ke struktur, kemudian paling bawah pada indeks, yaitu Anda ubah, jangan dihapus, tapi Anda ubah. Anda ubah nih, diklik ubah. Nah, di sini ada primary, kemudian kolomnya yang digunakan sebagai primary adalah ID, ya, ID siswa. Kemudian di bawahnya di e-entry. Ini Anda klik pilihannya, kemudian Anda abaikan. Ya, pada kolom e-entry. Kemudian kita kirim atau go. Sehingga kita lihat nanti
Sebentar, belum. Saya hapus tadi. Ubah. Ini kita abaikan. Ya kan? Kemudian kita kirim. Nah, ini entry-nya sudah hilang sebagai primary. Artinya bahwa menggunakan primary itu tidak ada isian atau record yang sama. Misalnya untuk ID siswa, ini dia otomatis jadi angka 1 sampai angka terakhir dari ID siswa. Kalau Anda misalnya siswa Anda ada 500, maka nanti ID terakhir ada 500, kemudian apabila Anda menambah satu siswa, maka 501 sebagai ID yang terakhir. Kemudian Anda tambah 10 lagi, tambah lagi dia 511, 512, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat, kita sort di bagian ID-nya ini, klik lagi, sort lagi, ini ada 1472, ini karena menggunakan beberapa tahun ajaran. Misalnya, Anda memiliki siswa 500 di tahun 2020-2021, kemudian nanti di tahun 2021-2022, maka Anda menambah misalkan 100 siswa baru, maka nanti data Anda akan bertambah di sini. Ya, karena ini tahun ajarannya berbeda-beda. Di sini ada yang 2021 ya. 2021 ini maksudnya 2021-2022. Nah, untuk permasalahan di ID siswa pada tabel siswa itu kalau kita impor dia tidak keterangannya berhasil tetapi tidak ada datanya, itu sebenarnya sama permasalahan ketika kita menggunakan ARD dulu, impor siswa sukses tapi siswanya tidak ada. Sebenarnya itu ada error sebenarnya. Errornya itu adalah di file config database.php. Jadi di database.php itu ada debug di situ, ya, debug. Tulisannya debug itu di-set sebagai false. Ya, sehingga apabila terjadi break atau error, maka dia tidak menampilkan, diabaikan. Kalau Anda isikan true, kemudian di PHP konfigurasinya itu Anda set show error di true kan atau di enable kan, maka nanti akan keluar errornya. Nah, ini untuk permasalahan pada impor siswa yang tidak berhasil. Permasalahannya adalah di tabel e-entry. Kalau kita cek di guru, TM guru, di struktur, ini ada e-entry, ya, tetapi dia tidak sebagai primary key. Jadi meskipun di sini ada null, ya tidak bernilai null, jadi secara otomatis dia akan null. Artinya apabila e-entry itu kosong, maka dia akan mengisikan null. Sedangkan di TM siswa tadi itu tidak null, ya, di sini tidak null. Di sini. Atau kalau mau bisa juga dirubah, ya, bisa juga dirubah. Di sini kita isikan null, ya. Seperti ini, itu juga bisa, ya, di e-entry ini. Kita isikan null, saya ulangi. Di sini defaultnya null, ya, kemudian di sini tidak bernilai, tercentang. Kalau kita simpan, maka e-entry ini akan berisi null apabila tidak diisikan oleh aplikasi. Jadi apabila aplikasi itu record untuk e-entry-nya tidak ada, maka diisikan dengan null. Kalau kita cek di sini e-entry untuk siswa, e-entry. Kita cek dulu e-entry. Nah, di sini e-entry di sini kan tadinya menggunakan datetime, ya. Nanti ada yang null kalau ada record baru. Nah, di sini nanti akan kosong atau null nanti di sini karena kita belum menambahkan record. Maka di sini null. Contohnya di sini adalah null untuk the entry. Kita lihat default dari the entry.
Di entry date time tapi null, ya. Jadi ini strukturnya menggunakan data tanggal, tetapi defaultnya null. Artinya apabila tidak diisikan, maka dia akan mengisikan dengan record null. Maka e-entry pun sama. Kita bisa menggunakan null, ya. Atau apabila ini mau diisikan perubahan data tanggal, silakan, tidak ada masalah. Jadi tinggal Anda rubah saja di e-entry-nya. Nah, nanti di sini current timestamp juga tidak masalah, ya. Karena dia menggunakan varchar di sini alias tipe data karakter, jadi dia akan memasukkan data tanggal. Atau kita nulkan saja, itu tidak ada masalah, ya. Nah, demikian tutorial singkat permasalahan dari e-learning saat kita mengimpor data siswa yang terjadi kegagalan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.